Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Direktur Utama Rumah Sakit Suharto Herdian, kemudian yang terhormat pula kepada Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Galianti Prihandayani SPKJ Mars. Kemudian yang terhormat pula narasumber kita pada Zoom webinar pagi hari ini yang telah hadir bersama kita, Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD, SPTHT, KL Konsultan Mars, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan yang kami banggakan, segenap peserta webinar Rumah Sakit Masa Depan pada pagi hari ini. Saya Ahmad Novel Halim akan menjadi MC untuk acara pembukaan pagi hari ini. Sebelum berlanjut pada rangkaian acara selanjutnya, terlebih dahulu kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar Rumah Sakit Masa Depan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Suharto Herdian. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, selanjutnya akan kami persilahkan yaitu sambutan dan juga untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Galianti Prihandayani SPKJ Mars. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak, Nom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herdian, Dr. Desmiarti SPKJ Mars. Yang saya hormati semua direksi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herdian. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Prof. Dr. Abdul Qadir, PhD, spesialis THT KL Konsultan Mars. Prof. Qadir, mudah-mudahan sudah bergabung bersama Terima kasih. kita.
Ya, Sudah hadir? Iya, amin. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah, Prof. iya. Dan tentunya yang saya hormati para peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah Prof, saya lihat banyak rumah sakit yang ikut ya, baik itu rumah sakit daerah maupun rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Dan tentunya yang saya banggakan adalah tim Diklat Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan yang sudah memprakarsai webinar pada kali ini. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, tema dari webinar ini adalah Rumah Sakit Masa Depan, Inovasi dan Strategi untuk Mencapai Keunggulan yang Kompetitif. Ya. Tentunya sudah kita ketahui bahwa industri kesehatan saat ini khususnya pelayanan kesehatan tengah mengalami disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Perkembangan teknologi yang pesat, perubahan gaya hidup masyarakat, serta tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih profesional dan efisien mengubah eh, semua landscape persaingan di sektor ini. Rumah sakit sebagai institusi yang selama ini menjadi pusat pelayanan kesehatan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dan melakukan transformasi yang signifikan. Dalam era yang terus berubah dengan cepat di dunia kesehatan, rumah sakit tidak hanya diharapkan untuk memberikan pelayanan klinis berkualitas tinggi, tetapi juga untuk memimpin dalam inovasi dan strategi yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Webinar ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana rumah sakit dapat beradaptasi inovasi terbaru dalam teknologi medis, manajemen operasional, dan pelayanan pasien untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Tentunya tantangan yang kompleks ini juga membutuhkan SDM-SDM, baik itu SDM kesehatan maupun SDM-SDM manajerial yang mumpuni, sehingga dapat menjadi leader dalam proses perkembangan tersebut. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kita sama-sama belajar dari pakarnya yaitu Prof. Kadir. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa menambah wawasan kita, bermanfaat untuk pengembangan rumah sakit kita masing-masing. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kadir yang sudah berkenan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berlanjut pada acara inti webinar, izinkan saya sekaligus selaku MC untuk terlebih dahulu membacakan kembali terkait tata tertib webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tata tertib webinar, yang pertama terkait kehadiran, Bapak Ibu telah disediakan untuk link absensi masuk dan absensi keluar pada grup peserta. Silakan yang sudah masuk pada Zoom meeting untuk mengisi terlebih dahulu absensi masuk. Kemudian absensi keluar nanti akan diisi setelah webinar telah selesai. Kemudian terkait dress code pakaian, kami harap Bapak Ibu menggunakan pakaian sopan selama pelaksanaan webinar. Dan terkait teknis selama Zoom meeting, peserta kami wajibkan untuk on kamera. Untuk Bapak Ibu yang dapat mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Dan wajib untuk mute mic ya selama narasumber melakukan pemaparan materi dan hanya open mic saat sesi tanya jawab nanti. Peserta dapat melakukan raise hand apabila ingin bertanya langsung, atau Bapak Ibu juga dapat mulai menulis pertanyaan melalui kolom chat saat pemaparan materi berlangsung. Kemudian Bapak Ibu, kami harap untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia dan dapat di-download pada link peserta yang telah dibagikan pada grup. Selanjutnya untuk webinar ini menggunakan fasilitas pembelajaran pelataran sehat, di mana sertifikat untuk seluruh peserta dan SKP bagi tenaga kesehatan hanya bisa didapatkan apabila Bapak Ibu menyelesaikan progres pembelajaran 100% di LMS Pelataran Sehat. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang masih belum masuk ke Pelataran Sehat, mengalami kesulitan, Bapak Ibu dapat menghubungi Halo Diklat pada grup peserta.
Ini adalah help desk yang kami sediakan, nomor WhatsApp untuk membantu Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait webinar ataupun terkait pelataran sehat. Silakan menghubungi nomor WhatsApp yang telah kami sediakan. Terima kasih. Sekian tata tertibnya. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah selesai sudah untuk rangkaian acara pembukaan. Untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator, pada Dr. Galianti Prihandayani, SPKJ Mars. Waktu dan tempat kami persilakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Marilah kita memulai kegiatan kita hari ini ya dengan mulai mendengarkan dari materi dari narasumber kita yaitu Prof. Dr. Abdul Qadir PhD SPTHT KL Konsultan Mars. Apa kabar Prof? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Prof sehat. ya. Ini lama ndak ketemuan ini. Iya. Kangen semua ini teman-teman sekalian. Alhamdulillah Ya, Prof bisa ya, silaturahmi walaupun hanya dengan virtual ya Prof. ya. Yang penting sehat semua ya. Alhamdulillah Prof Sehat. semuanya Ya, sehat. Sebelumnya mohon maaf Prof, harusnya kegiatan hari ini dimoderatori oleh Direktur Utama kami Dr. Desmiarti SPKJ Mars. Kebetulan beliau mendadak ada kegiatan sehingga digantikan oleh saya Dr. Galianti Prihandayani SPKJ Mars sebagai Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herdian. Ya, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum daftar riwayat hidup dari Prof. Tentu semuanya sudah mengenal ya Prof. Dr. Abdul Qadir PhD SPTHT KL Konsultan Mars. Beliau saat ini adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan juga sebagai dosen tetap bagian THT FK Unhas. Tentunya para peserta webinar kali ini sudah sangat mengenal Prof. Bagaimana kiprah Prof dalam dunia kesehatan ya. Banyak sekali pengalaman beliau yang terus terang Prof itu adalah sebagai guru kami, terutama bagi kami di Rumah Sakit Vertikal ya. Banyak sekali pembelajaran dari beliau dan saya ingat ketika beliau pensiun ya Prof, kita mengadakan perpisahan, tentunya kami sebenarnya sangat kehilangan seorang bapak. Tetapi ternyata dalam perjalanan kami masih tetap bisa belajar dengan Prof ya. Baiklah, tidak berlama-lama waktu lagi, mari sama-sama kita mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Prof. Kadir. Bapak Ibu dapat menyimak materi sesuai dengan apa yang nanti yang akan Prof sampaikan. Kami persilakan Prof. ya. Terima kasih Dr. Dalianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman saya, para direktur Rumah Sakit Suharto Herdian, Rumah Sakit Jiwa Suharto Herdian. Ini lama ada ketemuan teman-teman dari bagian diklat dan juga tentunya para peserta webinar Rumah Sakit Masa Depan yang sekarang ini lagi ikut serta dalam webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tentunya saya tidak akan memberikan semacam kuliah Dr. Dalianti, tapi cuma sekedar sharing informasi, sharing pengalaman. Karena bagaimanapun juga, ya kita ini tentunya harus ada semacam sharing pengalaman karena berbagi pengalaman, kolaborasi dan sinergi itu penting di masa depan. Ya, saya kebetulan pernah punya pengalaman memimpin rumah sakit selama 15 tahun. Sehingga dengan demikian, dengan modal sebagai direktur utama rumah sakit selama 15 tahun itu tentunya saya banyak mendapatkan pembelajaran dan tentunya pengalaman dalam rangka bagaimana sih membesarkan rumah sakit kita ini khususnya untuk masa depan. Ya, slide berikut. Ya, ini terus terang memang rumah sakit sekarang ini tidak bisa lagi mengandalkan APBN. Kita harus bisa membangun rumah sakit kita ini menjadi satu rumah sakit yang merupakan suatu unit usaha yang tentunya bisa mandiri. Dalam artian bahwa dari segi revenue dan spendingnya itu minimal harus surplus, harus positif. Oleh karena itu memang sekarang kita mengharapkan bahwa direktur-direktur utama rumah sakit itu tidak cuma sekedar mempunyai kapasitas sebagai direktur medik,
Tidak sekadar mempunyai kemampuan sebagai manajerial, tapi rumah sakit itu harus mempunyai visi entrepreneur seperti itu. Oleh karena itulah maka judul yang saya bawakan sekarang ini adalah membangun leaderpreneurship dalam pengembangan rumah sakit. Karena rumah sakit itu sesuatu yang sangat kompleks, mempunyai banyak sekali membutuhkan banyak kapital, membutuhkan berbagai macam sumber daya, termasuk sumber daya manusia, peralatan medis, dan tentunya ke depan ini sesuatu yang kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Slide lanjut. Ya, sebagai sekedar gambaran barangkali, ini sebenarnya datanya masih data lama, tapi data baru saya tidak dapatkan ya. Total belanja kesehatan kita dari presentasi PDB kita memang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Amerika misalnya, di Korea dan di Cina. Itu total spending kita masih 2,8% dari PDB. Ini data 2016. Jangan dicontohi data ini karena mungkin data ini sudah data yang lama. Kemudian hospital bed ini penting. Jadi kenapa perlu hospital bed? Karena kan kita sepakat bahwa minimal hospital bed itu satu hospital per 1.000 jiwa. Sehingga kalau penduduk kita itu ada berjumlah sekitar 284 juta jiwa, maka minimal sekarang harus mempunyai 284 ribu minimal tempat tidur seperti itu. Nah, di sini kelihatan bahwa rasio antara populasi penduduk kita dengan jumlah tempat tidur itu masih 1:1.000. Masih mempunyai 1:1.000. Tapi coba bandingkan dengan negara-negara lain seperti di Korea misalnya. Itu rasio penduduk dengan jumlah bed itu sudah berjumlah 10,3:1.000. Jadi kita memang masih sangat ketinggalan. Artinya apa buat kita semua? Teman-teman yang investor rumah sakit, artinya apa? Masih terbuka peluang yang besar untuk menambah jumlah bed. Dalam artinya bahwa masih terbuka peluang yang besar untuk menambah jumlah rumah sakit. Sayangnya memang rumah sakit kita pada saat sekarang ini yang berjumlah 3.000-an lebih, 3.148 kalau tidak salah, itu terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Jadi hampir semua rumah sakit kita itu berada di Pulau Jawa. Sehingga dengan demikian, kita masih sangat kekurangan bed dan masih sangat kekurangan rumah sakit di Indonesia bagian timur. Jadi teman-teman, siapa tahu di sini ada yang investor rumah sakit atau juga mempunyai modal dan berniat untuk membangun rumah sakit, maka memang itu masih sangat kekurangan bed di Indonesia bagian timur. Barulah kita membangun rumah sakit itu di tempat-tempat di Indonesia bagian timur untuk mengisi kekurangan bed itu. Itu dari segi jumlah rumah sakit. Tapi bagaimana dengan dokter? Dokter kita juga masih sangat kurang. Ya, dokter kita kan kalau berdasarkan kriteria WHO itu minimal 1 dokter per 1.000 jiwa. Ya, artinya kalau kita sekarang ini mempunyai jumlah populasi penduduk 284 juta jiwa, maka minimal kita harus memiliki 284.000 dokter. Gitu. Padahal data yang ada pada saat sekarang ini, data dari KKI, itu kita masih mempunyai dokter sekitar 184. Ini data lama juga. Ini ya minimal bahwa kita mempunyai 1/1.000. Itulah alasan kenapa Kementerian Kesehatan mencabut moratorium pembukaan fakultas kedokteran di Indonesia sekarang ini. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia. Ini juga persoalan buat kita, masalah SDM. Itulah alasan kenapa sampai sekarang ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum menerapkan SIP 1 dokter 1 rumah sakit. Kenapa? Karena kita masih sangat kekurangan. Apalagi yang namanya dokter spesialis. Sangat kekurangan. Kita bisa mengambil satu sampel, misalnya contoh. Kebutuhan dokter paru-paru aja misalnya waktu zaman COVID. Waktu zaman paru-paru itu kan rumah sakit kita sudah 3.000-an. Artinya apa? Kalau satu saja dokter paru per 1 rumah sakit, artinya kita membutuhkan dokter paru sekitar 3.000 orang. Pada saat itu dokter paru kita baru berjumlah 1.200 orang kalau tidak salah. Nah, kita tanyalah kepada kolegium dan perhimpunan prodi kedokteran untuk di Indonesia. Berapa sih kapasitas produksi daripada spesialis paru di Indonesia per tahun? Itu ternyata tidak banyak, mungkin tidak sampai 100 per tahun yang kita bisa hasilkan. Sehingga untuk bisa mencukupi sekitar 1.800 lagi dokter paru, maka kita membutuhkan waktu 18 tahun. Ya, itu kan tidak mungkinlah kita tersandra dengan hal-hal yang demikian. Itulah alasan kenapa Kementerian Kesehatan sekarang ini membuka satu skema pendidikan dokter spesialis dengan berbasis kepada hospital base. Untuk apa? Untuk bagaimana melakukan percepatan produksi dokter spesialis ini. Karena ternyata memang selama ini
itu ada aturan yang dikeluarkan oleh kolegium dan juga oleh Dikti bahwa rasio peserta didik dengan dosen itu 1:3. Ini yang dulu waktu saya jadi kepala Badan PPSDM, saya merubah sebenarnya jangan 1:3 dong. 1:10 aja lah supaya kita bisa memproduksi dokter spesialis lebih cepat dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Namun demikian masih banyak masalah. Ini kendala-kendala. Jadi inilah kondisi existing yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Dari jumlah rumah sakit yang masih kurang infrastrukturnya, termasuk juga jumlah tenaga SDM yang kita masih kurang. Itu dari dokternya. Oke, slide lanjut. Ya, ya. Ini kalau kita melihat total belanja kesehatan kita di Indonesia. Kalau kita bandingkan misalnya, ada sesuatu yang sangat positif. Ternyata dari tahun ke tahun total belanja kesehatan kita itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat misalnya belanja pemerintah juga meningkat dari 11,1 triliun menjadi 15,9 triliun misalnya, meningkat dengan cepat. Begitu juga dengan belanja kesehatan yang berasal dari swasta misalnya, juga meningkat. Ya, ini sesuatu yang positif buat kita. Artinya apa? Terjadi pertumbuhan belanja kesehatan di Indonesia, yang artinya apa? Membuka peluang buat kita untuk rumah sakit untuk juga bertumbuh. Ya, ini sesuatu yang harus kita hargai seperti itu. Kemudian lihat di pasar farmasi dan pasar alat kesehatan juga meningkat. Artinya ini sangat positif buat kita. Pasar farmasi kita juga meningkat dari 6,4 miliar dolar menjadi 9,7 miliar dolar pada tahun 2021. Demikian juga dengan belanja pasar alat kesehatan kita juga meningkat. Artinya apa? Di sini semua bertumbuh. Mulai dari belanja kesehatannya bertumbuh, pasar farmasinya juga bertumbuh, pasar alat kesehatannya bertumbuh. Ini artinya terbuka peluang buat kita semua untuk ikut serta di dalam kompetisi menanam investasi dalam rangka pengembangan pasar farmasi dan alat kesehatan. Ini sesuatu yang sangat positif buat kita, yang harus kita maklumi bahwa kita sementara dalam posisi maju sebenarnya. Dalam posisi maju, jadi jangan terlalu pesimis melihat kondisi kesehatan kita di Indonesia. Kita harus optimis bahwa kita semua berkembang dan semua bertumbuh seperti itu. Ya, ini yang bisa kita lihat selanjutnya, teman-teman sekalian, para direktur utama rumah sakit, Dr. Dalianti. Dunia ini berubah dengan cepat. Dunia itu berubah dengan cepat. Setiap menit berubah, setiap detik berubah. Oleh karena itulah, para direktur utama rumah sakit tidak bisa berpikir secara konservatif saja. Tidak bisa melakukan sesuatu yang disebut sebagai status quo. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang begitu cepat. Ya, sebagai gambaran barangkali kita bisa melihat perkembangan handphone kita, misalnya gadget kita. Dari awal kita cuma punya Starco, kemudian ada handphone yang besar sekali, kemudian kita kenal handphone yang jadul-jadul yang dulu-dulu. Sekarang ini serba cepat, berubahnya dalam waktu hitungan hari, hitungan bulan, itu muncullah handphone-handphone yang baru. Sekarang akan keluar di pasaran iPhone yang terbaru, yang semua orang lagi menunggu dan memburu itu iPhone yang terbaru itu. Itu artinya apa? Dunia berubah dengan cepat. Sehingga dengan demikian, rumah sakit juga harus bisa mengikuti perubahan-perubahan itu. Karena tanpa mengikuti perubahan itu, kita akan ketinggalan seperti itu. Oleh karena itu memang, di suatu organisasi, kita selalu menerapkan yang disebut sebagai learning organization. Organisasi pembelajar, di mana organisasi itu selalu dapat mengikuti perkembangan dunia, bisa beradaptasi, open mind, open heart, sehingga dia tidak bersifat eksklusif, tapi dia bersifat inklusif. Ya, perubahan-perubahan yang sangat cepat itu juga terjadi pada perubahan demografi dan perubahan teknologi. Ini luar biasa, terjadi perubahan demografis. Kita bisa lihat dari grafik penduduk Indonesia. Pada tahun 1980, umur harapan hidup orang Indonesia itu masih berkisar antara 62-64 tahun. Pada saat itu juga, bentuk piramida penduduk kita itu adalah berbentuk piramid, di mana itu pada basisnya itu populasinya sangat besar. Artinya apa? Banyak sekali tenaga orang-orang muda pada saat itu. Sebaliknya, jumlah orang yang lanjut usia itu sangat sedikit. Kenapa? Karena pada tahun 1980, pada tahun itu, fasilitas kesehatan kita masih kurang. Belum ada BPJS Kesehatan, dokter-dokter kita masih terbatas, keahliannya dokter masih terbatas, alat-alat kesehatan kita masih kurang. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang sakit itu tidak bisa ditangani dengan baik, akhirnya apa? Umur harapan hidupnya jadi pendek. Cuma 62 tahun, 64 tahun. Tetapi sekarang ini kita lihat, di tahun 2010, umur harapan hidup kita itu semakin meningkat.
makin meningkat menjadi 70 tahun, menjadi 68 tahun dan sebagainya. Pada tahun 2010. Nah, dan juga kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan piramida penduduk kita, di mana yang gemuk itu sudah berada pada umur 25-39 tahun. Artinya umur produktif yang banyak. Sebaliknya pada saat itu, BKKBN sudah menerapkan keluarga berencana, sehingga dengan demikian jumlah populasi yang lahir itu semakin berkurang, sehingga makin kurang basisnya di bawah populasinya, sebaliknya naik ke atas di tengah dia semakin gemuk, dan akhirnya umur yang tua juga semakin banyak. Nah, ingat, ke depan 2030 kita akan memiliki yang disebut sebagai aging population. Aging population, di mana umur harapan hidup orang Indonesia pada saat ini saja, tahun 2024 ini, sudah berkisar 74 tahun untuk wanita, dan 74 tahun untuk laki-laki, dan 76 tahun untuk wanita. Artinya apa? Sekarang ini kita bisa lihat grafiknya. Grafiknya itu, kembungnya itu justru di umur 40 tahun, 50 tahun ke atas, makin banyak orang yang lanjut usia. Nah, ini akan berdampak pada pelayanan di rumah sakit. Karena kita tahu bahwa aging population itu akan mengalami penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan itu yang sifatnya adalah katastrofik. Lebih banyak di antara mereka yang akan menderita penyakit kencing manis, diabetes, hipertensi, stroke, gagal ginjal, kanker, dan sebagainya. Artinya apa? Pembiayaan kesehatan semakin mahal pada orang-orang yang lanjut usia. Oleh karena itu memang, ini teman-teman praktisi rumah sakit, direktur rumah sakit, ke depan itu kita harus bisa menyiapkan dan merubah pola pembangunan rumah sakit kita dengan mengacu kepada aging population, sehingga nanti mungkin yang akan kita bangun ke depannya adalah elderly hospital, rumah sakit untuk orang-orang tua. Ya, kalau Dokter Dalianti bisa melihat pengalaman di Amsterdam misalnya, kalau di Amsterdam itu sekarang ini sudah dibangun di mana dalam satu kompleks tertentu, di dalamnya ada villa atau mungkin apartemen, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada tempat ibadah, ada tempat olahraga, ada tempat rekreasinya, di mana di dalam penghuninya itu semua ada orang-orang lansia, orang-orang yang dianggap sebagai elderly population. Ya, mereka berada di situ karena sekarang ini kan kita hadapi ini, apalagi dokter ahli jiwa ini, Dokter Lianti, orang-orang tua kita di rumah itu kasihan kan, dia cuma tinggal sendiri di rumah. Anaknya sibuk sebagai direktur rumah sakit di Soeharto Herjan. Menantunya juga sibuk cari kerjaan. Cucu-cucu juga sibuk sekolah, kuliah, dan sebagainya. Dan orang tua kita di rumah sama siapa? Tinggal sama pembantu. Masih bagus kalau pembantunya pelihara dengan baik ini orang tua kita. Dan kedua, dia merasa kesepian. Oleh karena itu ke depan, kita harus bisa membangun satu rumah sakit yang di dalamnya itu adalah sesuatu fasilitas kita lengkapi, ada tempat rekreasi, di mana orang-orang yang lanjut usia atau orang-orang manula ini lanjut usia ini, kita bisa tinggal bersama dengan sesamanya orang lanjut usia. Jadi mereka bisa bercengkerama, bisa bercerita, bisa main kartu bersama-sama, bisa olahraga bersama, bisa ibadah bersama, sehingga dengan demikian dia bisa menikmati akhir-akhir hidupnya itu dengan kebersamaan dengan orang-orang lansia. Cuma memang hambatannya Dokter Lianti kita itu adalah budaya kita yang belum bisa menerima hal-hal seperti itu. Kita selalu merasa bahwa tidak ingin dong keluarga saya, orang tua saya titipkan di salah satu panti atau apalah namanya, karena itu masih dianggap tabu buat kita. Padahal dia tersiksa dengan kita dengan kondisi seperti itu. Ini dari segi ahli jiwa tentunya memahami bahwa luar biasa. Ya, ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, para direktur rumah sakit, kita harus bisa memahami tentang apa yang disebut dengan generation gap. Ini luar biasa. Jadi kita itu yang kelahiran 1945 sampai 60 masuk dalam generasi baby boomers seperti itu. Kemudian setelah kelahiran 61 sampai 80 termasuk saya ya, Dalianti, saya masih muda dong Dalianti, masuk generation X misalnya. Kelahiran 81 sampai 95 generasi Y, kemudian ada yang disebut sebagai generation Z atau dan sebagainya atau milenial generation Y. Apa yang terjadi dengan generation gap ini? Ternyata setiap generasi ini itu mempunyai aspirasi yang berbeda-beda. Kalau letting baby boomers misalnya, dia perlu kepastian pekerjaan. Oleh karena itu jangan heran dulu kalau orang berburu jadi PNS, jadi pegawai, sampai dia jual rumah demi untuk kepastian pekerjaan. Tetapi untuk generasi X ini, dia sudah mencari keseimbangan antara bekerja dan keluarga gitu. Jadi cuma juga pekerjaan, tapi sudah mencari keseimbangan antara keluarga.
Kemudian untuk generasi Y atau X milenial ini yang luar biasa buat kita terjadi. Ahli jiwa pasti tahu ini, bahwa generasi milenial ini sangat independen dan dia mempunyai kebebasan dan fleksibilitas. Ya, dia kalau kita dulu-dulu itu menengati karir di kantor, di perusahaan, tapi mereka generasi milenial itu lebih banyak bekerja di digital entrepreneur mereka. Banyak bekerja di fintech, mereka bekerja di digitalisasi dan sebagainya, dan dia tidak lagi terikat dengan satu organisasi. Dia bisa bekerja di mana saja. Dia bisa bekerja di mana saja. Kalau kita dulu pada zamannya itu kan ya aktif dengan televisi, kemudian untuk generation X ini dengan komputer, mereka dengan smartphone. Tapi ingat, generation X ini atau generasi yang terakhir ini justru dia sudah bermain dengan artificial intelligence, tidak lagi dengan handphone dan sebagainya. Komunikasinya dengan digital, tidak lagi dengan media sosial, tidak lagi dengan email. Kalau kita kan masih SMS dulu, kemudian masih telepon-teleponan, pakai telepon apa, telepon yang kita bayar, tidak lagi. Mereka sudah komunikasi digital dan media sosial. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman direktur utama rumah sakit. Memberikan layanan kesehatan kepada baby boomers, generasi X dan generasi Y itu berbeda cara pelayanannya. Oleh karena itulah, karena sekarang yang terus-terusan banyak populasinya itu adalah generasi X dan milenial, maka rumah sakit harus bisa merubah pelayanan kesehatannya dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari mereka ini. Ya, teman-teman sekalian, ya kita, Dr. Dalianti, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030, di mana jumlah penduduk kita itu semakin banyak, tetapi pada waktu itu, yang banyak itu adalah mereka yang usia produktif. Usia produktif. Ya. Bagaimana supaya itu jadi bonus demografi ini memberikan dampak positif buat kita di Indonesia? Seharusnya yang bonus demografi ini, yang usia produktif ini adalah orang-orang yang berkualitas. Berkualitas dari segi kesehatannya, berkualitas dari segi pendidikannya, seperti itu. Sehingga dengan demikian dia bisa membawa negara kita ini menjadi lebih maju gitu. Ya. Seperti itu. Kita bisa melihat bahwa populasi penduduk kita ini memang yang terbanyak adalah milenial dan Gen Z paling banyak. Sehingga dengan demikian memang kita harapkan bahwa usia produktif itu berada pada umur 15 sampai 64 tahun. Itu mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Sehingga dengan demikian memang kita harapkan pada saat itu negara kita, masyarakat kita Indonesia adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang kualitas pendidikannya bagus dan SDM yang bagus, supaya bisa membawa kemajuan buat negara kita. Ya, apa yang terjadi dengan perubahan demografi, Dr. Dalianti, ternyata di bidang kesehatan, untuk generasi-generasi seperti kita ini non-milenial, itu masih percaya dokter sebagai sumber informasi kesehatan yang terbaik. Ya kan? Tetapi generasi milenial, generasi Y dan generasi Z itu tidak terlalu percaya dokter lagi. Mereka itu kalau sakit tidak lagi ke rumah sakit, tapi dia apa? Dia dengan mencari di dokter Google, dia Google apa penyakitnya, apa obatnya, kemudian dia mencari aplikasi smartphone-nya dengan apa, halo dok, oke dok, sehat dok, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ini menyebabkan bahwa informasi kesehatan buat mereka itu lebih banyak berdasarkan online. Kemudian lebih banyak mereka itu mendapatkan obat-obatan yang bebas, dan mereka tidak akan ke rumah sakit. Oleh karena itu, saya anjurkan teman-teman sekalian praktisi rumah sakit, jangan lagi membangun rumah sakit dengan jumlah bed yang besar. Karena itu pasti akan banyak kosong. Makin besar jumlah bed yang kita bangun, makin besar rumah sakit kita, maka itu tentunya maintenance cost-nya makin tinggi, biaya operasionalnya makin tinggi, padahal utility-nya akan jadi rendah. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk kita, termasuk yang generasi Y dan generasi Z ini, kalau sakit tidak akan ke rumah sakit. Kalau cuma sakit-sakit kepala atau sakit perut lah misalnya, dia tidak akan ke rumah sakit. Dia cukup hubungi halo dok, hubungi oke dok, hubungi sihat dok, kemudian mereka lakukan telekonsultasi di situ. Kemudian setelah itu dia diresepkan obatnya, obatnya pun diantarkan ke rumahnya. Gitu. Diantarkan ke rumahnya. Jadi sama dengan kalau dulu-dulu itu kalau kita mau makan nasi padang misalnya, kan dulu itu dokter Dalianti kalau saya mau makan nasi padang harus saya keluar rumah, mendatangi warung padang pagi sore misalnya untuk makan nasi padang. Sekarang tidak perlu lagi. Kalau saya mau makan nasi padang, tinggal setting di GoFood, kemudian nanti pesan nasi padang berapa banyak, nasi padangnya, warungnya datang ke saya, langsung datang ke kita, ke rumah kita. Itu sesuatu perubahan yang terjadi luar biasa. Dan demikian juga dengan fasilitas kesehatan nanti.
Pasien-pasien yang cuma sakit ringan itu tidak akan ke rumah sakit. Ngapain saya harus ke rumah sakit? Nunggu dokternya saja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Iya kan? Wah, ini kan kehilangan waktu dia sekitar berapa? 6 jam. Opportunity cost-nya hilang. Yang seharusnya dari jam 8 sampai jam 2 itu bisa menghasilkan uang untuk bekerja, menghasilkan uang untuk keluarganya, itu hilang. Kenapa? Karena dia harus menunggu dokter. Yang dokternya itu dari jalan kemana-mana dulu baru sampai di rumah sakit kita gitu. Ini kan masalah. Tidak mau lagi dia ke rumah sakit. Kenapa? Itu bertumpuk kayak pasar di rumah sakit. Terjadi infeksi nosokomial yang tinggi. Oh, tidak mau lagi. Mereka cukup di rumah, diskusi dengan halodoc dan sebagainya. Oleh karena itu, saya perkirakan 40% pasien di rumah sakit akan berkurang. Nah, lihatlah apa yang terjadi dengan perubahan teknologi. Luar biasa perubahan teknologi. Sekarang sudah orang bermain dengan big data. Artificial intelligence kita bisa diciptakan oleh karena ada data, big data. Kemudian big data itu ternyata tidak lagi membutuhkan kayak server dan sebagainya. Kita masih membutuhkan hard disk. Mereka di cloud, simpan datanya di cloud, di atas langit disimpan. Semuanya bermain dengan internet things seperti itu. Semua by internet dan sebagainya. Ini perubahan-perubahan teknologi yang sudah berada di depan mata kita. Apakah kita masih tidak bisa mengakui atau menutup mata dengan kondisi seperti ini? Harus kita buka mata dan sebagainya. Kemudian ini di bidang perubahan sektor kesehatan, apa yang terjadi? Kalau dulu orang berobat, dokter itu melakukan pengobatan atau pemeriksaan masih menggunakan stetoskop. Sekarang tidak, orang menggunakan nanoteknologi seperti itu. Ya, menggunakan nanoteknologi. Sekarang ini ya Dokter Darlianti bisa lihat misalnya kayak di rumah sakit kanker Darmais, itu kita sudah mempunyai yang disebut sebagai genome sequencing. Ada SGS di sana, ya. Cumana semua pasien-pasien bisa diperiksa sequencing dia punya bisa diperiksa dia punya kromosom, kemudian kita bisa melihat di mana yang mengalami perubahan dari gennya sehingga kita bisa memprediksi seseorang itu akan menderita penyakit tidak. Pengobatan juga tidak dengan pengobatan konvensional, yang cuma operasi, kemudian memberikan obat-obat secara medis. Sekarang sudah masuk stem cell. Sudah masuk stem cell pengobatannya, DNA editing dan sebagainya. Luar biasa perkembangan teknologi. Ini semua adalah kenyataan-kenyataan yang harus kita buka, yang teman-teman direktur rumah sakit harus melihat bahwa luar biasa perkembangan teknologi sekarang ini, perubahan-perubahan demografis yang terjadi, dan tentunya akan mempengaruhi bisnis rumah sakit. Ya, ini pesan-pesan kita yang tidak terduga, Dr. Darlianti, adalah halodoc muncul konsultasi dokter melalui internet, forum sharing penyakit, ada pasienia, ada namanya perawat panggil ke rumah, ada home care. Jadi kita perawatnya bisa dipanggil ke rumah. Ada namanya prosehat, penyediaan kebutuhan kesehatan ada, booking dokter online, ada semua ini. Jadi begitu banyak platform-platform yang dimunculkan dalam bentuk aplikasi yang memudahkan masyarakat kita untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi bagaimana dengan rumah sakit? Ya, rumah sakit tetap dibutuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan misalnya. Kalau misalnya dia membutuhkan rawat nginap, tindakan operasi, baru dia ke rumah sakit. Tapi kalau cuma sakit-sakit sedikit, ya halo dok, cukuplah. Home care, tidak perlu ke rumah sakit, panggil ke rumah lah dokternya, panggil ke rumah perawatnya, dan sebagainya. Itulah sesuatu yang saya kira teknologi sekarang ini memudahkan untuk kita semua melakukan layanan kesehatan. Oleh karena itu memang bisnis di bidang layanan kesehatan itu mengalami perubahan dengan cepat. Oleh karena itulah maka kita harus melakukan yang disebut sebagai change the mindset. Jadi mindset kita para dokter, para direktur utama rumah sakit itu harus berubah. Tidak boleh lagi mindsetnya ya masih seperti jadul-jadul misalnya business as usual, tidak bisa lagi. Seperti business as usual, tidak bisa lagi business as usual. Harus kita melakukan perubahan-perubahan, menyesuaikan dengan adanya kondisi perubahan teknologi, menyesuaikan dengan adanya kondisi perubahan demografi. Hospital business itu juga tidak cuma sekedar bisnis rumah sakit, tapi dia lebih daripada bisnis rumah sakit, yaitu adalah sesuatu yang disebut sebagai healthcare business. Healthcare business artinya tidak cuma sekedar mengobati orang sakit sebagai kuratif, tapi dia juga adalah dalam rangka layanan kesehatan secara keseluruhan. Ya. Oleh karena itu memang kendalanya kita sekarang, Dr. Darlianti, rumah sakit kita itu belum memiliki brand yang kuat. Tetapi banyak rumah sakit kita yang hasilnya idle. Ya, kita lihatlah Soeharto Herjan, masih banyak tanah-tanah kosongnya yang tidak dimanfaatkan, Dr. Darlianti. Mestinya itu sebuah tanah kosong yang ada di rumah sakit Soeharto Herjan itu di pihak ketigakan,
dipersewakan supaya dia menghasilkan omset, menghasilkan pemasukan gitu. Tidak boleh ada satu aset kita yang setiap meter itu tidak menghasilkan uang. Termasuk juga gedung-gedung yang kita miliki. Itu bagaimana caranya dimonetisasi itu gedung-gedung itu. Ya, kita punya layanan-layanan misalnya kamar operasi utility-nya kurang. Bagaimana dimonetisasi? Dipersewakanlah itu supaya nanti ada operasi bisa masuk. Layanan kita juga masih kurang memadai. Bagaimana tidak? Jadi kalau Pak Presiden, Pak BGS selalu mengeluh, kok kita kehilangan 156 triliun per tahun, oleh karena masih banyak pasien-pasien kita yang berobatnya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, dan sebagainya. Ya, memang demikian, karena apa? Dokter-dokter kita itu belum fokus melayani satu penyakit di rumah sakit. Dokter-dokter kita itu masih banyak selingkuhannya. Rumah sakit A, selingkuh, rumah sakit B, rumah sakit C, rumah sakit D. Akhirnya apa? Tidak pernah fokus melakukan layanan kepada pasien. Sementara operasi di sini, ada handphone masuk. Dok, di sana mau intubasi. Baru mau pikir di sini, muncul handphone. Dok, di sana lagi kesakitan butuh obat. Dok, ini pasiennya mau pulang. Terbuyarlah konsentrasi dokter itu. Apa yang terjadi? Banyak terjadi kondisi yang disebut sebagai malpraktek. Ketinggalanlah gunting itu dalam usus, ketinggalan khas itu dalam perut, kemudian tidak dijahit dengan baik dan sebagainya. Luar biasa. Tenaga medis profesional kita juga masih kurang. Kemudian rata-rata memang bangunan-bangunan kita, apalagi bangunan rumah sakit vertikal, itu masih banyak bangunan-bangunan landing hospital yang tua, ya kan? Tapi alhamdulillah Pak BGS sekarang ini melakukan terobosan dengan membangun rumah sakit vertikal yang luar biasa. Lebih bagus dari hotel, lebih bagus dari mall. Seperti itu. Teknologi medis kita tertinggal. Sekarang bagaimana untuk meningkatkan revenue rumah sakit? Ya. Bagaimana meningkatkan pendapatan rumah sakit? Ini penting. Tentunya apa? Kita harus monetisasi semua aset properti kita. Bisa lihat rumah sakit sekarang ini kayak misalnya di Siloam, di lantai 1 itu apa? Public service. Dipersewakan kepada pihak ketiga. Ada di situ bank, ada mall, ada restoran di situ, ada toko bunga di situ. Semua itu adalah sesuatu yang sifatnya melakukan komersialisasi aset properti kita. Nah, di samping itu juga kita bangun jaringan toko retail. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu jangan cuma bangun rumah sakit di Soeharto Herjan, tapi dia harus buka cabang di tempat lain untuk pelayanan jiwa misalnya, di mana di dalamnya juga ada layanan untuk apoteknya, ada layanan laboratoriumnya, itu retail dibangun. Ancillary bisnis ada di situ. Kemudian juga sedapat mungkin di Soeharto Herjan itu, Dr. Dalianti itu ada fitness centernya gitu. Kemudian ada namanya makanan sehatnya di situ, restorannya, sehingga orang kalau datang ke rumah sakit Soeharto Herjan tidak ketahuan bahwa dia sakit nih ke rumah sakit Soeharto Herjan. Kenapa? Karena di sana ada restoran yang sangat enak misalnya. Ada restoran Padang yang sangat enak di sana sehingga orang selalu mencari, kita ke Soeharto Herjan karena di situ ada makanan yang enak di situ. Seperti itu. Kemudian layanan kesehatan digital, di mana semua layanan itu sifatnya adalah digitalisasi. Ini yang kira-kira ke depan harus kita kembangkan teman-teman sekalian, bahwa aset properti harus dikomersilkan, jaringan retail harus dibuka, harus ada rumah singgah yang kita buka, kalau bisa buka hotel dan sebagainya untuk tempat perawatan pasien. Slide berikut. Ya. Oleh karena itu memang saya mengharapkan teman-teman direktur rumah sakit itu harus menjadi seorang entrepreneur. Tidak cuma berpikir sebagai seorang birokrat. Cara berpikir seorang birokrat sangat berbeda dengan cara berpikir seorang yang sifatnya entrepreneur atau swasta atau seorang corporate misalnya. Kalau entrepreneur itu selalu berpikir by the future with the present value. Jadi selalu berpikir seperti itu. Jadi nilai sekarang ini itu jangan nilai pada saat sekarang. Nilai asetnya itu pada tahun 10-20 tahun yang akan datang, di mana pada saat itu nilainya akan meningkat dengan drastis. Ada gain di situ yang terjadi. Ya. Entrepreneurship itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan peluang begitu. Tidak cuma sekedar membaca peluang dan melihat peluang, tapi dia bisa menciptakan peluang. Seorang entrepreneur juga selalu berbicaranya result oriented. Karena salah satu kelemahan kita, Dr. Dalianti, orang Indonesia itu pintar membuat proposal, pintar membuat perencanaan, tapi yang lemah apa? Eksekusinya. Jadi tidak result oriented. Kita selalu berbicara bagus konsepnya, tapi tidak ada eksekusi gitu. Makanya Pak BGS selalu menganjurkan kepada kita, jangan membuat program kerja terlalu banyak. Biarlah program kerjanya 3-5 saja, tapi bisa dieksekusi dan ada oriented hasilnya seperti itu. Ya, lanjut. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, ke depan tantangan kita memang semakin berat, dan di dalam setiap perlombaan itu selalu ada cuma satu pemenang. Oleh karena itu, ingat bahwa ke depan
ada disruption. Tadi Dr. Dalianto sudah menyampaikan adanya disruption, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan perawat, pekerjaan dokter yang akan diambil alih oleh teknologi, dan yang penting itu banyaknya pasien baru yang tidak terduga, seperti tadi ada Halodoc, ada Okedoc, dan sebagainya. Ada. Jangan selalu berpikir bahwa kita jadi hebat pada saat sekarang ini. Saat tertentu ada tidak terduga ada pasien-pasien baru yang muncul. Slide. Ya, teman-teman sekalian, oleh karena itu memang bagaimana peranan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, memang kita kan semuanya sudah terakreditasi, ada terlihat ya. Rumah sakit terakreditasi, tapi ya itu namanya cuma sekedar sertifikasi. Sertifikasi, akreditasi. Tapi filosofinya akreditasi itu tidak dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena akreditasinya oke, paripurna, tetapi ternyata setelah paripurna ada kembali lagi dengan cara kerja yang lama gitu. Seharusnya kita memang harus komitmen dengan patient center seperti itu. Harus bekerja secara efektif dan efisien. Tidak ada lagi pembedaan antara semua nakes itu harus sama, bahwa ada equitable di situ. Dokter tidak lagi seperti misalnya dia adalah segala-galanya. Dokter tinggal jadi kapten lapangan, kapten kapal, tetapi tidak lagi bahwa dia segala-galanya. Kemudian juga tentunya harus memperhatikan mengenai services. Apa yang masalah sebenarnya? Kita kadang-kadang masih sangat lemah dalam soft skill. Soft skill kita sangat lemah. Kemampuan komunikasi sangat lemah dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini jadi persoalan. Jadi kalau di luar negeri itu kalau ada orang sakit kepala di beberapa negara itu dia carinya ke bank Google. 80% pengguna internet menganggap bahwa informasi tentang kesehatan itu didapatkan dari internet sebagai informasi yang terpercaya. Dia tidak terlalu percaya lagi ke dokter. Kenapa? Karena dokter itu kadang-kadang lain yang ngomong, lain yang sebenarnya gitu. Ini satu tantangan buat kita. Oleh karena itu, ke depan kita tidak bersaing antara dokter dengan dokter, tidak bersaing antara nakes dengan nakes, tapi saingan kita apa? Adalah internet, digitalisasi dan teknologi. Itu saingan kita itu. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ini ada bocor nih. Ya, mohon izin Pak Dani. Ya. Ini Dani bocor Pak. Saya lanjut. Prof, commute, Prof. Ya, kok ada emot ya? Dari tadi saya emot tadi. Ya, oke. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nakes itu untuk menjadi nakes yang baik, mau jadi dokter yang baik, coba-coba deh disimulasikan. Kalau Anda jadi pasien itu maunya gimana sih? Kalau Anda jadi pasien itu maunya gimana sebenarnya? Kalau Anda sebagai pasien masuk ke rumah sakit, maunya dilayani oleh perawat, maunya dilayani oleh dokter, itu bagaimana sih keinginannya? Yang pertama tentunya kita harapkan bahwa kalau saya jadi pasien, saya ingin bahwa saya dilayani oleh dokter dengan ekspektasi yang meningkat, yang tinggi gitu. Saya ingin bahwa saya sebagai pasien ingin didengar curhat saya. Pasien itu kalau datang ingin didengar curhatnya gitu, keluhan-keluhannya. Sayangnya dokter kita tidak punya waktu mendengar curhatan. Kenapa? Karena terlalu banyak rumah sakitnya gitu. Ya, terlalu banyak rumah sakitnya sehingga tidak punya waktu untuk mendengar curhatan pasiennya. Dia ingin mendapatkan layanan yang terbaik. Dan yang paling penting adalah human touch. Kemudian sesuatu yang sekiranya ada satu semacam empati yang diharapkan. Empati, dia pasien itu mengharapkan empati. Ya, teman-teman sekalian, sekarang ini zaman transformasi. Oleh karena itu memang kalau kita ingin menjadi pemenang, kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. SDM kita adalah SDM yang unggul. Kenapa? Karena sekarang ini tidak cukup lagi dengan sekedar melakukan efisiensi dan produktivitas, tapi kita harus lompat menjadi menghasilkan suatu inovasi, kreativitas, dan entrepreneur. Jadi kalau mau eksis di rumah sakit, maka harus bisa ada inovasi di rumah sakit itu, ada kreativitas dan entrepreneur. Kalau cuma sekedar menjalankan efisiensi saja, melakukan produktivitas itu tidak cukup. Kita harus berlomba untuk yang lebih jauh dari itu. Ya, oleh karena itu memang kita harus berpikir kreatif, teman-teman sekalian, melihat dengan sudut pandang baru, tidak bisa dengan sudut pandang yang sama, angle-nya kita harus rubah, harus menemukan hubungan baru, membentuk kombinasi baru. Dan terus terang, ini yang orang Jepang selalu laksanakan, Ibu Dalianti, teknik visual thinking. Orang Jepang dulu itu tidak bisa membuat mobil, Bu. Tapi dia pergi ke Amerika, melihat orang Amerika menciptakan mobil, kemudian dia belilah mobil itu, dibawa ke Jepang, dia bongkar isi perutnya mobil itu,
kemudian dia lakukan pengamatan amati, kemudian meniru dan melakukan modifikasi. Makanya ini yang sering kita sampaikan dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu ke depan kita harus berpikir ke depan, Ibu Dalianti, karena terus terang inovasi ini sangat membudaya, dan yang paling penting bahwa teman-teman direktur rumah sakit harus lebih menjadi a good leader. Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk how to be a good leader itu? Bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik, Dr. Dalianti? Yang pertama, seorang pemimpin itu harus banyak mendengar. Jadi jangan justru banyak berbicara, pemimpin itu memerintah orang. Dia harus banyak mendengar, dia harus memiliki yang disebut sebagai the biggest ear, telinga yang lebar, itu banyak mendengar aspirasi, mendengar bawahannya, mendengar teman-temannya, mendengar masukan. Kemudian tentunya untuk menjadi seorang direktur rumah sakit, seorang pemimpin, dia tentunya harus memiliki kompetensi pendidikan, harus mempunyai pengalaman. Kita dulu itu kalau mencari seorang pemimpin, Dr. Dalianti, kita lihat track recordnya gitu. Apakah waktu SD pernah jadi ketua kelas? Apa waktu SMP pernah jadi ketua OSIS? Apa waktu SMA pernah jadi aktivis pramuka? Apa waktu di fakultas pernah jadi ketua senat dan organisasi ekstrakurikuler? Jangan tiba-tiba tidak punya pengalaman memimpin, tiba-tiba langsung naik jadi direktur utama rumah sakit. Wah, gawat itu. Seorang pemimpin harus punya edukasi, pendidikan, dan pemimpin experience gitu. Seorang pemimpin juga harus mempunyai kemampuan untuk decision making. Dia harus berani mengambil keputusan. Jangan sampai nih, kita sering dapati Dr. Dalianti, setiap rapat tidak ada keputusannya. Wah, tidak bisa begitu. Setiap rapat harus ada keputusan, dan tentunya keputusan itu bersifat mengikat, dan mungkin keputusan itu banyak yang tidak senang. Tetapi kita sebagai pemimpin harus menjadi risk taker, berani mengambil risiko dengan keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Harus tentunya etikal, ya, harus ada, ya, dia juga harus tentunya mempunyai tanggung jawab, responsible. Setiap kebijakannya, keputusannya harus berdasarkan evidence base. Dia juga harus honest, ada jujur, dan tentunya mempunyai kepribadian personality yang bagus. Ini kira-kira cara-cara kita how to be a good leader, seperti itu. Ya, leader itu Dr. Dalianti tidak seperti bos yang cuma duduk di belakang meja, diperintah bawahannya bekerja. Tapi leader itu atau pemimpin harus berada di garda terdepan, dia memimpin anak buahnya, tapi dia memimpin. Jadi kalau yang lain bahasa tangannya, dia lebih dalam bahasa tangannya dibandingkan dengan anak buahnya, seperti itu. Kemudian tentunya pemimpin itu memang sukses by design. Oleh karena itu memang seorang pemimpin mempunyai perjalanan hidup yang panjang, proses yang cepat. Bukan pemimpin yang instan, tiba-tiba saja langsung jadi pemimpin. Tidak bisa. Kalau itu yang terjadi, maka pasti akan terjadi handicap di situ. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman memimpin gitu. Pemimpin ini adalah suatu seni. Orang juga harus mempunyai talent sebagai pemimpin, mempunyai talenta, mempunyai bakat jadi pemimpin. Ya. Dan ini yang terakhir barangkali saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Ini sekedar pembelajaran untuk kita semua dan termasuk untuk diri saya. Cuma sekedar sharing pengalaman, apa yang saya pernah ketahui sebagai seorang yang mantan jadi direktur rumah sakit, mantan dirjen Yankes, mantan kepala badan PPSDM, dan sekarang ini sebagai ketua Dewan BPJS Kesehatan, tentunya sekedar berbagi pengalaman, Dr. Dalian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tahu di tempat ini yang ikut ini semua adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat dan tentunya orang-orang yang punya pengalaman banyak di bidang perumahsakitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas paparannya. Tadi sambil mendengarkan paparan Prof, saya jadi mengintrospeksi diri saya sendiri ya, termasuk lingkungan kerja saya. Jadi tadi bahwa manajemen rumah sakit itu bukan hanya mampu di bidang medik, bidang keuangan, tapi juga menjadi entrepreneurship ya. Memang tidak mudah Prof. Saya sendiri menjalankan tugas sebagai manajemen ini untuk direksi itu udah memasukin tahun keempat gitu ya. Jadi saya melihat, wah apakah saya cocok ya, bagaimana jiwa entrepreneurship saya tumbuh gitu. Sedangkan selama ini masih berpikir, aduh itu tugasnya siapa ya. Jadi di gitu Prof. Jadi masih sering, ini bukan tugas saya loh, itu harusnya tugasnya bagian ini. Nah padahal sebenarnya semua direksi maupun semua pegawai ya Prof itu bisa menjadi pemasar bagi rumah sakit. Nah jadi juga tadi berkaitan dengan
tenaga kesehatan, Prof. Terus terang salah satu kendala kami di rumah sakit jiwa itu adalah tenaga profesional yang kurang, Prof. Bayangkan kami sudah membuka lowongan dokter spesialis non psikiatri, baik itu penyakit dalam, neurologi, rehabilitasi medik, kemudian radiologi dan anestesi itu udah 2 kali P3K, 1 kali CPNS, Prof. Tapi tidak ada yang minat ya, Prof. Belum melamar ke Suharto Herjan. Jadi kami berpikir juga apa yang salah ini dengan Suharto Herjan sehingga tidak ada yang minat ke tempat kami ya. Memang selama ini layanan umum kami belum berkembang mungkin seperti rumah sakit jiwa yang lain ya, Prof. Ya memang masih banyak lagi, Prof. Tadi yang saya sudah catat mengenai materi-materi yang Prof sampaikan dan tentunya menjadi catatan bagi kami di manajemen rumah sakit untuk melakukan suatu perbaikan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya, Prof ya. Ya, silakan. Ya Di mungkin sini, maksimal 2 pertanyaan ya. Saya ada acara jam 11. oh baik, Prof. Ya, Ya saya silakan. lihat tadi banyak dari rumah sakit RSPG ya, Prof. Rumah sakit paru banyak sekali mengirim peserta. Mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh raise hand, boleh ditulis ya, Prof. Silakan, silakan. Alhamdulillah ini ada satu yang bertanya, Prof. Bagaimana merubah budaya kerja para beberapa kelompok yang berbeda di Civitas Hospitalia? Ya, langsung saya jawab ya dari Ya, Prof. Terlianti ya. Ya. Jadi kalau budaya kerja itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya adalah membutuhkan proses yang panjang. Kalau budaya, budaya itu sesuatu yang memang harus terinternalisasi nilai-nilai budaya itu ke semua person di rumah sakit. Tetapi untuk membangun budaya rumah sakit ada 2 yang penting. Yang pertama adalah komitmen dari pimpinan. Jadi pimpinannya dulu mempunyai komitmen bahwa dia menjalankan budaya organisasi itu. Dan yang kedua adalah pimpinan harus menjadi role model, harus jadi contoh. Kalau pimpinannya saja tidak ada role model, tidak mempunyai komitmen, ya bagaimana sih internalisasinya bisa jalan? Dan yang kedua tentunya harus dilakukan setiap saat. Jadi internalisasi atau pembelajaran tentang budaya organisasi itu tidak cuma sekedar 1 kali diceramahi atau di pendidikan, tetapi haruslah setiap saat diinternalisasi, dibiasakan sehingga menjadi sesuatu yang menjadi budaya, menjadi kebiasaan seperti itu. Ya memang membangun budaya organisasi itu membutuhkan waktu-waktu yang panjang. Tapi minimal kalau pimpinan rumah sakit, direktur rumah sakit sudah punya komitmen dan sudah bisa menjadi role model, maka insya Allah orang-orang yang di bawahnya itu akan mengikuti pimpinan. Seperti itu kira-kira. Ya, dari Pak Gatot Sugiharto tadi, ada tambahan Pak Gatot atau sudah cukup atas pertanyaan Bapak dijawab sama Prof? Kalau sudah, saya lanjut Sementara ke cukup. Terima kasih, Prof. terima kasih Ya, Pak makasih, Gatot Dr. Gatot. Sugiharto. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Abdul Aziz dari RS Jiwa Daerah Lampung. Izin bertanya, bagaimana dengan standar kelas rumah sakit harus memenuhi jumlah minimal tempat tidur, sementara masyarakat akan banyak memilih untuk tidak rawat di rumah sakit, karena bisa dilakukan di rumah. Bagaimana dengan telemedicine dari sudut pandang BPJS karena pasien harus datang ya, sebagai syarat BPJS itu adalah pasien harus datang hadap dengan dokter ya, Prof, untuk bisa diklaim. Nah, itu bagaimana dengan telemedicine dari sudut pandang BPJS? Jadi ada 2 pertanyaan ya, Prof, tentang tempat tidur minimal sebagai standar dan yang kedua adalah pandangan BPJS terhadap telemedicine. Ya, jadi mengenai kelas rumah sakit. Jadi kalau sekarang ini Dr. Dalianti kan rujukan itu masih menggunakan konsep rujukan berjenjang berdasarkan Permenkes kan. Tapi Undang-Undang Nomor 44 di Permenkes yang baru nanti akan diturunkan, rujukan rumah sakit tidak lagi berjenjang, tapi berdasarkan kompetensi. Jadi mungkin rumah sakitnya adalah tipe D, tapi punya kompetensi yang bagus untuk misalnya kateter sesi jantung, maka orang bisa merujuk dari tipe A ke tipe B, ke tipe D atau ke tipe D berdasarkan kompetensi. Oleh karena itu memang ukuran kedepannya di samping jumlah tempat tidur memang adalah kompetensi. Itu yang penting. Ini harus disadari. Saya mengharapkan jangan lagi kita membangun rumah sakit yang besar karena takutnya kalau utility atau bornya jadi rendah gitu. Kita mengharapkan bahwa yang paling penting itu toinya yang panjang itu. Itu yang paling penting, itu yang cepat sehingga dengan demikian kita banyak menghasilkan uang. Telemedicine ini sebenarnya sudah jadi program nasional. Kemarin juga kami di KKSK, Komite Bidang Kesehatan,
Itu kita berbicara tentang telemedicine. Permenkesnya sudah mulai keluar. Itu telemedicine khususnya antara Vaskes dengan Vaskes. Gitu. Jadi misalnya saja rumah sakit yang berada di perifer, di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, itu bisa melakukan konsultasi secara langsung ke rumah sakit yang lebih tinggi dengan expert atau ahli yang ada di sana. Ke depan, ini sudah dibuat tarifnya, berapa sih unit cost-nya yang akan dibayar oleh BPJS Kesehatan. Jadi nanti itu tidak lagi mewajibkan, memang sekarang diwajibkan karena memang belum ada permekesnya keluar. Tapi pada saat payung hukumnya keluar, di mana telemedicine itu sudah resmi sebagai salah satu layanan yang akan dibayar oleh BPJS Kesehatan, tentunya tidak mewajibkan lagi orang akan datang. Terus terang sekarang ini BPJS Kesehatan sudah menjalankan disebut sebagai telekonsultasi, tapi masih di-cover dalam bentuk kapitasi. Jadi misalnya di puskesmas misalnya ada pasien yang sakit di rumahnya, itu bisa telekonsultasi ke puskesmas dengan menggunakan yang disebut sebagai mobile JKN. Fasilitasnya sudah ada seperti itu. Terlihat ya. Oke. Prof, mohon maaf, ada satu lagi, boleh ya, Prof? Silakan, terakhir ya, silakan. Selamat siang, Prof. Perkenalkan saya Alti Septiana dari SP Gunawan. Izin bertanya, terkait pengembangan unit usaha, apakah strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan unit usaha rumah sakit spesialistik seperti kami, sementara layanan unit usaha agar berarting dengan RS umum yang memiliki banyak layanan? Ya, jadi begini. Mampu bersaing maksudnya, Pak. Waktu masih saya Dirjen Yankes dulu. Iya, mampu bersaing dengan rumah sakit umum. Ya, waktu saya masih Dirjen Yankes dulu ya, itu kita mempunyai salah satu strategi untuk meningkatkan revenue rumah sakit. Misalnya saja di Rumah Sakit Cicendo Bandung, ya, itu kita minta Rumah Sakit Cicendo Bandung membuka cabang-cabang klinik mata di berbagai kabupaten di sekitar Bandung. Sehingga dengan demikian, maka akan terjadi semacam itu tadi diversifikasi usaha. Jadi nanti dia akan dapatkan penghasilan dari situ sekaligus menjadi feeder untuk rumah sakit Cicendo Bandung. Jadi saya kira untuk rumah sakit paru ini kan, ya rumah sakit paru sih banyak yang bisa dilakukan. Artinya itulah diperlukan inovasi dan kreativitas daripada teman-teman direksi di sana. Apa yang kita bisa lakukan ini? Banyak. Saya akan berpikir apa kaitan-kaitan yang berhubungan dengan paru misalnya. Ya, terus terang sekarang ini kan kita melihat bahwa Indonesia itu masih termasuk negara dengan jumlah penduduk penyakit paru, penyakit TBC nomor 2 di dunia. Coba dong itu dimanfaatkan itu kesempatan itu untuk membuka klinik-klinik TBC di tempat-tempat lain misalnya. TBC itu sekarang kan masih ditanggung oleh pemerintah. Masukkanlah ide ke Kemenkes bahwa kami akan membuka klinik-klinik paru di daerah-daerah terpencil misalnya yang nantinya akan dibayar oleh Kemenkes dan jadi sumber revenue. Begitu. Karena kenapa kan kita kan sebagai rumah sakit khusus paru tentunya mempunyai advantage, mempunyai keunggulan dibandingkan dengan rumah sakit yang lain. Jadi carilah keunggulan itu, apa keunggulannya gitu. Begitu. Dr. Darlianti ya. Ya, Bu Alti sudah dijawab sama Prof. Mudah-mudahan sudah memenuhi harapan ya Bu ya. Prof, sebenarnya masih kurang nih, pengen banyak waktu, tapi Prof juga ada kesibukan lain. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi walaupun di webinar ya Prof, untuk terus belajar dengan Prof ya Prof. Ya, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini karena keterbatasan waktu Prof, jadi kita cukupkan untuk kegiatannya. Ada beberapa hal poin ya yang mungkin bisa kita ambil dari apa yang sudah Prof sampaikan. Yang pertama adalah kita harus terus pengembangan rumah sakit itu harus melihat situasi juga ya. Jadi juga bagaimana dulu kita berpikir bahwa rumah sakit itu bednya harus banyak gitu, tapi ternyata itu tidak berdampak positif seluruhnya terhadap perkembangan rumah sakit. Jadi kita harus melihat kebutuhan dari tempat tidur dan tentunya melihat demografi dari masyarakat sekitarnya. Kemudian juga entrepreneurship ya, di mana kita menciptakan peluang, kemudian riset oriented dan harus disiplin, detail dan perfeksionis bisa membaca peluang ya, supaya pengembangan rumah sakit itu menjadi suatu hal yang tidak sia-sia dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Memang masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan rumah sakit, dan tentunya dengan adanya seorang manajemen rumah sakit yang bukan hanya mampu di bidang medik, di bidang keuangan, tapi juga entrepreneurship, itu menjadi hal yang positif dan menjadi modal dalam pengembangan rumah sakit ya. Demikian Bapak Ibu peserta webinar hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Prof
hadir membawa manfaat buat kita, bisa kita menjadikan acuan atau membuka wawasan kita terhadap langkah-langkah kita ke depannya untuk merencanakan pengembangan rumah sakit. Prof. Kadir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi pada webinar kali ini. Mudah-mudahan Prof tetap selalu sehat sehingga terus bisa berbagi dengan kami. Terima kasih Prof. Saya Wassalamualaikum. saya itu Ada siap, yang disampaikan Prof terakhir kali? saya siap untuk diundang dan dipanggil sebenarnya karena bagaimanapun juga background saya itu adalah dosen. Ya, Saya memang Prof. background saya adalah dosen, sehingga memang paling senang berbagi dan paling senang membagi ilmu itu kepada yang lain-lain gitu ya. Meskipun saya juga tentunya ilmunya tidak terlalu banyak bertambah, tetapi masih banyak membuka referensi-referensi yang terbaru untuk kita Iya. pelajari bersama. Ya, Ya, ya. terima Terima kasih kasih. Prof. Terima Sama-sama. kasih, saya juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan ini secara resmi webinar kali ini saya selesaikan, saya tutup. Dan untuk kewajiban menyelesaikan pelataran sehat, mohon segera diselesaikan. Jika ada permasalahan dapat menghubungi bagian Halodiklat sehingga Bapak Ibu tetap dapat mendapatkan sertifikat maupun SKP. Demikian, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertemu kembali di webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herdian sebagai institusi penyelenggara pelatihan yang saat ini sudah terakreditasi A. Kami mohon maaf jika dalam webinar ini ada kekurangan dan tentunya kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan sehingga kami terus dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pelatihan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Gali nggak foto sama Prof. Kadir, Dok? Iya lupa. Tapi kan ada rekaman Zoom-nya. Ya, betul. Terima kasih Pak Eko, Bapak Ibu dari Rumah Sakit Paru juga banyak sekali mengirim peserta ya. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi, sharing